Selamat pagi, siang, sore, malam, dan dini hari untuk teman-teman yang nonton video ini. Kembali lagi bersama saya, Askasal, di Neo Talk by Neversity. Oke, untuk segmen hari ini ya, kita topiknya adalah bahas tentang cyber security. Nah, biasanya Neversity juga ngobrolin ini di internal kita, cuma biar lebih afdolnya, kita ngajak salah satu teman kita, rekan kita nih, seorang ketua dari komunitas Jogja Cyber Security. Nah, keren ya, kayak gitu. Nah, jadi dia akan lebih banyak ngobrol sama kita ya Mas ya, tentang cyber security. Tentunya untuk menambah wawasan teman-teman, kemudian semoga bermanfaat. Oke? Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung kenalan aja kali ya sama rekan kita, narasumber kita. Ya, monggo Mas diperkenalkan. Siap, oke. Nyebutnya apa nih kira-kira? Boleh teman-teman aja. Oke, teman-teman. Oke, selamat pagi, siang, malam, sore lah dimanapun Dimanapun Anda berada. berada. Ya, oke. Perkenalkan, nama aku ya, aku aja lah ya, nggak usah saya. Aku Nur Ahmad. Kalian bisa panggil aku Ahmad atau Nur, bebas. Saat ini sebagai ketua dari komunitas Jogja Cyber Security. Itu apa ya nanti kita bahas gitu. Nanti kita bahas. Siap Oke. gitu. Berarti Mas Nur Ahmad, manggilnya Mas Ya Mas Sopoeh lah, Mas Ahmad Mas gitu. Mas Ahmad ya. Iya, Nah, boleh. kita manggilnya Mas Ahmad aja. Siap. Oke, Mas Ahmad, Ketua Jogja Cyber Security ya kan. Ya. Mungkin sebelum ke komunitasnya kita ngomong ke niche-nya dulu di komunitas Jogja Cyber Security. Berarti Siap. adalah cyber security-nya dulu, keamanan cybernya. Nah, Mas Ahmad sekarang profesinya sebagai Saya sebagai cyber security analis di salah satu mm, perusahaan lah. oke, cyber security analis nih profesinya. Berarti, Ya. nah boleh nih Mas cerita ke teman-teman kita sharing nih. Kalau Oke. gimana sih profesi sebagai seorang cyber security itu gimana? Oke. Kalau gimana mungkin dari rasanya aja dulu lah. Rasanya Rasanya itu sebenarnya seru mas, karena seru. itu Oke. kira kita bisa ngehack tapi legal gitu loh. Kayak Hack itu. tapi legal. Iya. Oke. Jadi kan orang-orang yang suka ngehack tapi Hmm, takut ancaman UU ITE atau ITE. itu, mending jadi cyber security. Jadi kan kita bisa Oke. ngehack tapi legal gitu. Ngehack tapi legal. Ada istilah tersendiri gak tuh? Ngehack tapi legal. Ya, hacker legal lah Hacker kita. legal. Bisa disebut gitu lah ya. Oke. Itu. Kalau temanku bilang nih Mas, Mm-mm. dia itu kerjanya sebagai cyber security ya kan di Nah, perusahaan. Tapi ngakunya tuh lucu Mas. Ngakunya sebagai satpam. iya sih. Emang Kan, kurang lebih kayak gitu Mas. iya, kadang tuh kalau jelasin ke orang tuh ya bingung. Kerja sebagai apa? Cyber security. Security. Satpam ya, Mas. Ya. Iya, gampangan ya, Mas. Oke. Tapi yang diamankan itu cybernya. Iya, Gitu. internetnya. Iya. Oke. Kalau ngomongin keamanan dan lain-lain mungkin boleh juga di-spill yang kita lindungi itu bagian mana aja kayak gitu. Oke, berarti ngomongin scope ya. Scope Iya, itu scope-nya. ya tergantung dari perusahaan juga sih atau Mm-mm. profesi teman-teman sih. Mm-mm. Kalau di perusahaan saya sendiri itu lebih banyak ke internetnya dan juga sistem-sistem yang ada di dalamnya, masuk Mm-mm. websitenya, Mm-mm. terus aplikasi mobile, atau bahkan IoT pun kita juga bisa pentest juga gitu. Oke, IoT-nya juga ya, termasuk Iya, database juga kan? iya, database juga karena kan ya data, apalagi sekarang kan banyak kebocoran data. Kemarin yang Hmm, baru juga KPU ya itu. iya, beberapa lembaga negara juga udah mulai Ya, kena ya satu persatu. ya. Nah, ini menarik nih sebenarnya kalau kita ngomongin profesi atau hal-hal yang berkaitan dengan cyber security-nya. Hmm, Beberapa waktu yang lalu atau sering kita baca ya, Indonesia nih ya. khususnya. Mungkin kalau secara ranking mulai transformasi digital itu agak lambat ya. Tapi Hmm, beberapa waktu yang lalu sempat aku dengar sama aku baca nih dari beberapa lembaga, mereka negara kita sedang concern mengejar ketertinggalan kita. oke. Banyak yang sekarang tuh mulai berpindah ke digital, Ya, ya kan? Entah digitalisasi. itu untuk mempercepat ekonomi, entah mempercepat eh, lini bisnis apapun. Ini kalau pakai IT kan mempermudah ya sebenarnya. Ya. Nah, itu bagus. Meningkatkan secara ekonomi, growth dan lain-lain itu bagus, ya Mas ya. Hmm, Kita semuanya sepakat kayak gitu. ya. Nggak ada salahnya gitu. Tapi kalau tidak diimbangi yang dengan namanya keamanan cyber itu ya, ya gimana ya Mas ya? Pasti akan lama-lama malah akan jadi bumerang juga gitu kan. Entah Iya. kebocoran data lah,
atau mungkin kasus dihack atau untuk keperluan yang negatif kayak gitu ya, itu mungkin akan bermasalah. Nah, lihat kondisi kayak gini nih Mas, Mm-mm. mungkin kita akan membicarakan tentang sesuatu yang peluang, Hmm, peluang kerja kayak ya, gitu. Kan ada benar. kaitannya juga motivasi ekonomi dong. Ya, uang, 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 uang. Saya suka uang. Cuan, siap. Peluang kerja, Sipal. cyber security itu gimana Ya, Mas? ya sebenarnya kalau ngomongin itu tadi ya, banyak banget yang sekarang apa-apa semua digital. Bahkan di Oke, pemerintahan juga kan semuanya serba digital juga sekarang. iya Bahkan betul. di kota Jogja sendiri ada aplikasi sendiri untuk manajemen pemerintahan gitu. Mm-mm. Cuman ya memang itu kan harus ada keamanannya tadi ya. Keamanan, ya. Karena memang yang aku lihat juga banyak yang nggak memikirkan itu. Mm. Makanya itu malah kalau saya sih ngelihatnya malah ya peluang gitu. Mm. Jadi peluangnya banyak banget. Teman-teman juga bisa search ya di LinkedIn pun Mm. banyak banget. Bahkan Mm. kalau teman-teman cari di Google gitu-gitu, Mm. iya banyak banget lah. Oh, di job Cuman portal itu ya. Oh. iya, cuman malah orangnya juga malah kurang sebenarnya malah. Orangnya malah kurang. Wah, demand Iya. supply-nya tumpang tindih, Hmm, jomplang. benar itu. Jadi ya Oke, potensi lah, peluang, peluang. potensi peluang. Teman-teman dengerin peluang gini. Iya, Siapa tahu mau bermanuver gitu kan. siap. Asik. Nah, nanti Siap bisa ke manuver. university yang kolaborasi sama Jogja Cyber Security. Iya, amin. Iya, siap. Tunggu aja Ya, gitu. tunggu aja gitu. Oke, kemudian itu peluangnya sangat tinggi ya. Mungkin juga karena peluangnya tinggi, orangnya kurang, mungkin dari segi honor juga mungkin akan lebih bagus ya, kayak gitu. Apalagi ya sekarang lagi banyak-banyak tuh mulai transformasi ke digital Mm-mm. kayak gitu. Gitu. By the way, Mas, ini anggur apa Mas? Anggur ini mainan ini Oh, Mas. mainan. Iya, Maksudnya ini dianggurin ya. mainan baru ini Mainan Mas. baru. Apa itu, Mas? Ini namanya flipper Mas. Mainan. Flipper. Iya, Oh, flipper. oke. Buat apa itu, Mas? Ini buat usil sih Mas kalau Buat usil. buat usil ya. Ya buat belajar-belajar lah. Kalau teman-teman mungkin ada yang tahu IoT lah. IoT itu kan IoT. kita kan ngomongin security juga nggak cuman melulu di sistem aja Mas. Ada jaringan, ada juga IoT. Nah, Mm. kalau pakai flipper ini Mas, Heeh. IoT segala-gala IoT itu ya bisa lah untuk diusilin gitu. Oke, boleh Eh, pinjam Mas? Lihat. monggo nih. Kayak Tamagotchi ya. Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Game ya Mas. Tamagotchi. Tahu nggak Tamagotchi? Itu loh Oke, mainan yang kayak segini terus ngasih makan kayak gitu. Kayak Tamagotchi. kelihatan umur ya. Iya. Kelihatan umur kita sama berarti Mas ya. Oh iya. Garing. Keren ya. Mainannya anak cyber security itu unik-unik Mas ternyata. Iya. Itu bahkan bisa ngambil kunci mobil juga loh. Mas. Ambil kunci mobil. Iya, jadi kan ada sinyal frekuensinya, sinyal radionya. Itu bisa tangkap juga. Ini bisa disalahgunakan juga berarti ya. Tepat sekali. Kalau di tangan yang salah berarti ya. Iya. Aku nakal dikit ini kartu kredit bisa nggak Mas? Oh bisa. Tak Itu kopi itu. di clone aja bisa itu. Bahkan tempelin 5 detik ya, itu udah ke ke copy gitu. Kayak Informasinya data-datanya. ke kopi semua datanya. Iya, Berarti Mas. aku bayar cicilan itu nggak usah pakai ini orang punya aku gitu. Nah, iya. Pakai ini itu bisa. Bisa. Ya cuman ya memang nggak semua kartu tapi ya Iya. ada beberapa kartu yang dia sampai kredit cardnya tuh kebaca. Bisa kebaca, di Iya. clone dibaca. Wah, nah hati-hati nih. Iya. Perlu juga kalau gitu biasanya ya kalau cyber security paling banyak itu campaign-nya adalah tentang awareness ya kan. Mm-mm. Nah, kalau awareness nih akhir-akhir ini Mas kalau misalnya kita boleh sharing ya yang paling sering kita temui di berita ya tentang account takeover kayak gitu atau kena malware, ransomware itu mungkin dari sisi praktisi ya itu mungkin bisa bercerita nih kalau akhir-akhir kondisi di Oke. Indonesia sekarang. Oke, ngomongin akun itu banyak banget Mas yang kehack. Mm, mm. Dan kadang orang nyalain IG-nya gitu. Nyalain Nyalain. pihak IG atau Facebook, pihak metanya padahal ya Ah, sebenarnya kesalahan juga dari diri kita sendiri. oke. Kayak kita asal klik link atau Ah, kita asal bikin password kayak gitu-gitu. oke. Jadi ya sebenarnya itu dari awareness itu Iya. Mas. Cuman kalau ngelihat kayak gitu ya, ya Hmm, miris sebenarnya. ya, Bahkan oke. di Jogja sendiri itu ada akun-akun bisnis yang kehack juga Mas. Oke. Banyak banget. Dan itu digunakan untuk jual beli HP iPhone, jual
beli HP iPhone yang murah itu. Oke, oke, heeh. Yang mana itu Mungkin penipuan. mungkin penipuan ya kan. Iya, Oke. kayak gitu-gitu. Account take over ya buat dipakai hal yang negatif buat nipu ya. Iya, atau Oke. bisa juga buat buzzer, Mas. Oh iya, ini sekarang kan Ah, iya. lagi musim pemilu ya Mas ya. Itu Orang kalau akunnya tak ambil terus aku posting calon paslon nomor 1, 2, 3, 4 ya 5, 6 itu kayak gitu. banyak juga kasus Iya, kayak iya, iya. gitu. Itu mulai sih harus hati-hati dengan link, jangan asal klik link ya kan. Iya. Kalau mencurigakan ya paling simpel lah bapak ibu kita tuh kalau misalnya klik dokumen Mm, lihat ininya ekstensinya beneran PDF enggak atau ya, jangan-jangan malah nginstal sesuatu diambil semua di take over kayak gitu. iya, emang sering banget sih apa dapat yang APK gitu ya, APK data ya. APK itu. Saya nangani juga banyak banget yang lapor gitu-gitu. Iya. Iya, cuman ya itu balik lagi itu dari awal ya kalian yang nggak fokus gitu-gitu loh, nggak aware sih. Nggak aware iya kadang-kadang kalau masalah sandi aja ya kayak gitu Bismillah 1, 2, 3, 4 iya. Nah, itu. Nah, ini ada yang menarik juga nih Mas. Iya. Dari uh, salah satu founder dari university itu pernah mengungkapkan bahwa orang Indonesia itu passwordnya Mm. yang paling banyak ditemukan itu adalah apa coba Uzumaki Naruto Oh. atau Bismillah. Nah, itu paling banyak itu cuma Iya, Bismillah itu. Padahal Bismillah. sandi itu penting karena kalau misalnya ada setauku ya ada alat yang memang dia itu akan nge-bridge atau dia itu akan mencoba untuk attempt code berkali-kali kalau karakternya semudah itu ya kebaca gampang. Nah, mungkin Iya. ada tips nih buat sandi kalau bikin sandi itu kayak gimana? Oke, ya sebenarnya standar sih. Kalau mau bikin password ya bisa kombinasi lah ya. Kombinasi. Cuma kombinasi terus jangan kurang dari 8 digit lah. Oke. Nah, kan ya Bismillah. Bismillah memang udah apa ya udah banyak Udah digitnya, banyak tapi ya sering dipakai sering juga. dipakai juga. Terus Oke. huruf besar kecil itu juga Ya, dipakai. Terus ya kombinasi itu antara angka, angka, huruf, karakter. karakter juga Ah, itu karakter itu jarang dipakai juga itu. mm, Padahal itu ya penting gitu. Karena ya itu tadi seperti yang kita tahu ada alat-alat kayak gitu yang ah. namanya brute force Mas kayak gitu. Oke, Itu istilah baru nih. ada brute force atau serangan brutal. Jadi Oke. hacker itu biasanya punya hampir 10 juta lebih Mas password, list password yang List password, database passwordnya yang bakal iya, dicoba terus itu ya. iya sama Oke. alat lah ya Oh, otomatis gitu-gitu. oh. Itu dan itu nggak cuma nyerang akun doang Mas, itu laptop pun bisa dicoba juga di brute force gitu-gitu. Hmm, Itu makanya ya sepenting itu password itu. oke, oke. Apalagi ya Itu. sekarang kalau aku wah ngeri juga Mas. Kalau aku pribadi itu soalnya sekarang kan satu data itu udah kemana-mana ya Mas ya. Wah, ya Ke itu. mobile banking lah, ke ini ya kalau mobile banking gitu, kekuras gimana? Tiba-tiba malah dipakai buat nyicil gimana? Nah, Nah kan gitu kan. pusing saya. Mikirin cicilan jadinya. Iya. Gitu. Padahal nggak ngutang gitu ya. Oke, Mas. Oke. Kan kita coba ke topik akibat kalau terkena ransomware atau kena Oke. kayak gitu-gitu ya. Mas pernah melihat sesuatu yang parah nggak, Mas? Ya, yang parah, yang kita ngomongin yang kasus yang umum aja lah ya, Nah, seperti Bank BSI itu ya. Bank BSI. Iya, kemarin kan rame itu ya, jadi kita Hmm, sebut nggak apa-apa ya. hmm. Itu kena ransomware yang kacau juga se Indonesia, masuk Iya, nasabahnya. iya ya bener. Nasabahnya, bahkan aku dengar juga dari nasabahnya ada yang kehilangan saldo sampai jutaan gitu-gitu. Oke. Hanya karena ya kasus itu. Iya, iya, iya. Bahkan sampai down berminggu, hari-hari sampai Iya katanya berhari-hari. satu Iya. minggu juga. Iya, saya juga ada sih di situ. Nah, Nah, itu. gara-gara itu mungkin ya aku ngelihatnya orang pada narik saldonya. Nah, itu. Dan narik di situ dan berarti kan perputaran uang banknya juga sedikit ya karena nasabahnya Hmm, pada menarik dananya kayak iya, gitu kan. Nah, itu bisnisnya. mungkin mengganggu bisnisnya kayak gitu. Nah, Ada lagi nggak Mas yang pernah ditangani mungkin? waduh, kalau yang pernah ditangani Ah, private sih mas. oh, private, jangan berarti, Iya, jangan. Atau mungkin iya, dengan penggambaran yang lain, nggak iya. spesifik boleh. Cuman kalau ngomongin malware ya atau virus ya, Hmm. ya paling simpel kita ngomongin APK aja deh, yang virus Hmm. APK undangan gitu. Itu Undangan. tuh bisa sampai ngerit SMS. Oh, Sedangkan ngerit SMS itu kalau orang tahu ya itu bisa pakai OTP gitu-gitu oh, ya. oh iya benar benar. Iya, waktu itu aku pernah coba sih ya bikin gitu. Itu bisa otomatis nge-take over di wallet. Walletnya. Iya, dari OTP itu kan. Waduh.
Apalagi kalau pinnya 1 2 3 4. Nah, itu kan ya. Atau tanggal lahir. Nah, itu kacau itu. Iya, Ya itu kayak gitu-gitu. wah itu udah meresahkan sekali nih. Benar. Nah, terus mungkin ini Mas, kita Apa bisa tuh? cerita tentang pencegahan sama Oke, keamanan. siap. List-listnya, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita tameng ya kan, buat Mm-mm. melindungi data kita, perangkat kita, atau semua hal yang kita punya ya dari Oke. cyber itu gimana Mas? Oke, kita nggak usah muluk-muluk ngomongin firewall lah ya Mas. Kita ngomongin Oke, yang paling basic aja. Ya misal kalau kita ngomongin laptop ya, Windows itu ya Windows Defender ya jangan dimatikan. oke, Itu basic paling banget. basic. Ya, Cuman sering dilakukan. Ya itu kayak biasanya gitu-gitu. dia biasanya mau nginstal ini Mas, crack-crackan. Nah, itu ya. Itu harus dihindari Harus gitu. dihindari. Harus Oke. dihindari install crack-crackan atau Hmm. download file-file yang mungkin beresiko gitu. Oke, misalnya Tapi udah ada peringatannya nih, ini bahaya iya. loh. Tapi kalau misal emang itu diperlukan banget, Hmm. ada satu website kalian bisa coba ya, virustotal.com. Itu kalian upload aja filenya di situ, nanti akan muncul tuh hasilnya. Oh, virustotal.com. Iya, Nah, itu boleh dicoba. bukan promosi ya, Bukan tapi promosi. bisa dicoba, itu gratis ya. Itu Hmm. otomatis nganalisa ini file ada virusnya atau enggak. Oke, Gitu. nice info. Boleh kita Siap. coba. Oke. Nah, kalau Itu. misalnya kita pengen jadi cyber security sekali Ya. lagi, kan tadi secara umum ya, awareness untuk masyarakat. Oke. Kalau tiba-tiba diri kalian terpanggil ya kan, pengen juga Siap. jadi cyber security kan. Nah, kira-kira kita belajarnya seperti apa nih, Mas? Ada Oke. runtutannya nggak? Belajarnya. Ya sebenarnya kalau belajar sih dari mana aja bisa ya. Hmm. Dari YouTube juga bisa atau ikut Oke. kursus yang mungkin nanti dari university mungkin bisa Iya, gitu. oke. Ya, selain itu juga sebenarnya perlu nggak perlu sih kalau banyak yang nanya kan perlu nggak sih skill programming gitu. Ya Hmm. perlu sih sebenarnya. Cuman Oke. nggak terlalu diperlukan banget. Tapi Hmm. kalau pengen jadi cyber security yang expert ya perlu. Makanya ya bisa join Hmm. university kan ada kelas Ya, programming juga oke. gitu kan. Hmm. Nah, itu. Terus jaringan juga dikit-dikit juga perlu sebenarnya. Cuman ya kadang orang tuh takut, Mas. Hmm. Orang tuh takut denger A, B, C, D terus Hmm. nggak mau lah belajar gitu. Hmm. Hmm. Padahal ya sebenarnya sesimpel mulai aja dulu. Oke, mulai aja dulu. Gak Iya. usah dipikirin tapi dikerjain. Ya, Nah, itu. kayak skripsi Dipikir ya. tok ya beres, Mas. Kayak skripsi kita ya kan, teman-teman ya. Iya. Skripsi aku pusing mikirin skripsi ya. Skripsi itu jangan dipikirin, Digarap. dikerjain. Itu Iya. sih. Iya. Sebaik-baik pekerjaan adalah yang diselesaikan. Oke, mulai aja dulu. Siap. Just do it. Aduh, malah Hmm. lakuin aja, malah Eh. nganu moto perusahaan tertentu. Waduh, nggak disponsorin. Iya. Disponsorin nggak apa-apa sih. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya di JCS nih, Mas, itu Mm-mm. teman-teman juga belajar. Iya, di Jogja Cyber Security sendiri itu Hmm. kita ada belajar rutin, Mas. Kita bahkan Oke, tiap minggu, Mas. tiap Tiap minggu. tiap hari Jumat malam itu kita ya sharing session, belajar, kita belajar hal yang baru. Heeh. Jadi itu ganti-gantian. Oke. Kadang aku nyimak, ya kadang Heeh. aku sharing Oke, gitu-gitu. belajar bersama ya. Nah, iya, kita judulnya belajar bareng ya. Nah, komunitas. Lumayan tuh tiap minggu aku dapat ilmu baru tuh tiap minggu. Iya. Ketemu teman-teman yang sama-sama belajar ya. Mm-mm. Gitu. Wih, komunitasnya Jogja Cyber Security ya teman-teman, kalau misalnya tertarik itu bisa gabung juga. Terus apa lagi nih Mas tentang JCS? Oke, tentang JCS ya. Sebenarnya kalau kepoin JCS ya mending langsung follow aja nggak sih? Wow, follow, Langsung boleh, boleh follow follow. Instagram Kak. Dicek aja Iya, di Instagram. Instagram ada gitu. Kita ada agenda rutin kita yaitu tadi. Terus kemarin sebenarnya kita habis open member sih Mas. Kita Member. buka anggota baru banyak banget ternyata Wah, peluangannya. banyak Iya, ya. anggotanya banyak banget yang pengen belajar gitu. Mm-mm. Kita open ya buat teman-teman yang mungkin pemula banget lah ya Hmm. bahasanya atau baru pengen belajar itu feel free buat join. Feel Nggak free apa-apa. buat join untuk yang Bebas. udah berpemula pun terbuka. Nah, Iya, Mas. Kayak gitu. gitu. Belajar bareng, nanti ketemu teman-teman yang kayak belajar, teman belajar. Nah, itu tuh Iya. penting, teman belajar, karena kalau nggak ada teman belajar itu pasti angin-anginan ya Iya, kan itu. belajarnya. Lah sekarang semangat, besok enggak. Aduh, istiqomah dong. Nah, kayak gitu. Nah, Ya,
sedikit-sedikit tentang JJS, boleh dikepoin Instagramnya. Siap. Nah, dan ini nih info nih buat teman-teman, siapa tahu insya Allah waktu dekat kita akan coba untuk membuat kelas buat teman-teman. Nah, siapa tahu kalau pengen belajar eh, dengan kolaborasi dari University sama JJS nanti bisa ngembangin kurikulum buat teman-teman. Nah, boleh join nanti. Tapi kepoin aja sosial medianya kita berdua nih, JJS Ya. sama University. Ya, oke. Oke, Mas, ada ini nggak pesan nih buat yang nonton video ini? Oke, pesan ya. Oh, aku mungkin ngutip dari kata-kata Bapak Persandian Indonesia. Bapak Persandian Iya, Indonesia. Pak Rubiono Kertopati. Oke. Dia bilang kesilapan satu orang saja itu bisa menyebabkan keruntuhan negara. Tuh, jadi ya kalau di perusahaan lah, simpelnya kalau ada satu orang yang nggak aware atau Iya. salah klik link, ya Iya. sebabnya kayak Bank BSI. Oke, Gitu. jangankan Bank BSI ya, kita punya perusahaan pun ya, Hmm, ya satu karyawan salah ngeklik perusahaan bisa kena semua gitu kan. benar. Gitu. Gitu. Oke, itu teman-teman pesannya mungkin juga kita wrap up ya pembicaraan kita tentang awareness, kemudian ngapain profesi cyber security ya, meskipun tadi dagelannya kita adalah seorang satpam ya. Ya kalau satpam itu ya penting banget ya karena yang dia lindungi itu ya aset-aset digital yang urgensinya atau privasi dari perusahaan itu atau instansi tertentu itu penting kayak gitu. Di hari ini bisnis digital itu adalah ngomongin data. Data itu sekarang adalah mata uang, bisa dijual juga dan jangan sampai data itu kecolongan juga. Nah, kayak gitu. Dan satu lagi itu peluang teman-teman juga bisa belajar bermanuver, mungkin switch karir juga bisa karena ini terbuka untuk semua orang ya. Nah, seperti itu. Kemudian tadi beberapa tips ya udah dikasih tentang apa virus.com, apa Virustotal.com. virustotal.com. Nah, itu boleh dicoba tuh, kalau nggak dicoba nanti lupa. Nah, virustotal.com dicoba. Nah, oke. Sekarang kita udah cukup aja nonton podcastnya. Neotalk kita cukup ya. Nanti Siap. kapan-kapan kita bikin topik baru lagi. Kalau ada yang pengen ditanyakan atau pengen request topik, nanti bisa komen. Tapi ya jangan lupa like juga sama Iya. subscribe-nya gitu kan. Nah, Di-share juga gitu. di-share juga. Oke. Siap. Terima kasih Mas Ahmad Siap, buat sharing-sharingnya. Kita next sharing lagi. Siap, beres. Teman-teman terima kasih udah nonton video ini. Dadah, salam berani bermanuver.